see that? That was fast. Dalam 3 hari konflik, Iran hancurkan aset miliaran dolar Amerika Serikat Israel. 3 hari, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. 3 hari yang bikin Pentagon dan Tel Aviv kelimpungan. Jet tempur rontok, drone mahal tumbang, radar canggih buta. Dan yang lebih bikin panas, semua ini dilakukan Iran tanpa perang terbuka skala penuh. Di video ini kita bakal bongkar satu persatu alutsista Amerika Serikat Israel yang jadi korban keganasan Iran. Dari jet tempur legendaris, drone pembunuh, sampai pembom siluman paling ditakuti dunia. Tonton sampai akhir, karena di segmen terakhir kita bakal bahas kerugian ekonomi militer raksasa dan kesalahan kalkulasi strategis Trump yang bikin konflik ini makin panjang dan berbahaya. Pada 1 Maret, langit di atas Kuwait mendadak jadi saksi insiden yang bikin Pentagon panas dingin. 3 jet tempur Amerika Serikat jatuh hanya sekitar 9 km dari Ali Al-Salem Air Base, salah satu pangkalan udara utama Amerika Serikat di kawasan. Versi resmi Amerika Serikat langsung beredar cepat. Sistem pertahanan udara Patriot di Kuwait salah tembak dan secara keliru menembak jatuh 3 F-15 Eagle milik Amerika Serikat sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni kecelakaan? Oke, kita anggap kemungkinan salah tembak itu ada. Tapi jangan lupakan apa yang sedang terjadi di saat bersamaan. Di waktu hampir bersamaan, Iran melancarkan serangan berlapis ke berbagai target di kawasan. Bukan satu jenis senjata, bukan satu arah. Iran mengombinasikan drone berukuran kecil, rudal dengan lintasan rendah, dan proyektil berkecepatan tinggi. Semuanya datang serentak, memaksa sistem Patriot bekerja dalam kondisi ekstrim. Masalahnya di sini, radar Patriot harus memilah dalam hitungan detik, mana ancaman, mana kawan. Sementara itu, jet F-15 Amerika Serikat sedang aktif beroperasi di wilayah udara yang sama. Dalam tekanan waktu yang brutal, sistem pertahanan mengunci target yang salah. Rudal yang seharusnya mencegat ancaman dari Iran justru menghantam jet Amerika Serikat sendiri. Inilah contoh klasik friendly fire dalam perang modern. Canggih, mahal, tapi rentan ketika situasi dibuat kacau secara sengaja. Para pilot memang selamat, tapi pesan strategisnya jauh lebih mematikan. Perang ini tidak sederhana, tidak rapi, dan jauh lebih berbahaya dari yang terlihat di permukaan. Dan kalau jet tempur Amerika Serikat saja bisa jadi korban dalam hitungan menit, apa yang terjadi pada aset lain yang lebih mahal dan lebih vital? Dalam gelombang balasan besar-besaran terhadap serangan Iran, IRGC secara resmi mengumumkan keberhasilan yang sangat krusial, menghancurkan radar peringatan dini Amerika Serikat di Qatar. Radar yang dimaksud adalah AN/FPS 132, sistem berteknologi tinggi dengan jangkauan sekitar 5.000 km yang sudah sejak lama dioperasikan Amerika. Fungsinya vital, mendeteksi peluncuran rudal balistik dari jarak yang sangat jauh, bahkan sebelum rudal itu mendekati wilayah target. Nilainya sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan belasan triliun rupiah. Radar ini bukan alat biasa. Ia adalah tulang punggung sistem peringatan dini dalam jaringan pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk. Data dari radar ini memberi waktu emas bagi sistem seperti Patriot dan jaringan sekutu untuk bersiap, menghitung lintasan, dan melakukan pencegatan. Ketika rudal Iran menghantam radar ini, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar kerusakan fisik. Satu lapisan penting peringatan dini hilang seketika, artinya waktu reaksi pertahanan menyempit drastis. Sistem pertahanan kini harus bergantung pada sensor jarak dekat yang jauh lebih beresiko dan kurang efektif. Nah, yang sering luput disebut, Israel juga mendapat manfaat dari radar ini. Dengan menghancurkannya, Iran secara sadar mempersempit ruang gerak pertahanan Israel. Artinya, ini bukan serangan simbolik, ini pemangkasan sistematis terhadap mata dan telinga musuh. Tapi cerita belum selesai. Setelah merusak sistem yang melihat dari jauh, Iran beralih ke target berikutnya. Apapun yang masih berani terbang di atas wilayahnya. Dan disinilah dominasi udara Israel mulai benar-benar diuji.
Militer Iran mengklaim berhasil mencetak keunggulan penting di udara. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut 22 unit drone berhasil ditembak jatuh. Bukan drone sembarangan, semuanya adalah Hermes 900, drone andalan militer Israel. Bagi Israel, Hermes 900 bukan sekadar wahana terbang tanpa awak. Ia adalah mata, telinga, sekaligus otak operasi militer. Dari pengintaian, pengumpulan data, sampai penentuan target, semuanya bergantung pada drone ini. Drone-drone ini dilaporkan jatuh di berbagai wilayah strategis Iran, dari kawasan pusat pemerintahan, area industri militer, hingga zona fasilitas sensitif. Salah satu yang paling disorot adalah Hermes 900 bernomor ekor 935. Drone ini punya nilai simbolik yang besar. Sebelumnya, Kepala Staf Israel Defense Forces pernah berpose di depan drone yang sama dalam sebuah artikel saat perang 12 hari. Kini, drone itu justru diklaim jatuh di wilayah Iran, sebuah pukulan psikologis yang sulit diabaikan. Meski sebagian klaim ini belum dikonfirmasi secara independen, pola laporan yang konsisten menunjukkan eskalasi serius perang udara. Bagi Iran, setiap drone yang jatuh bukanlah sekadar kemenangan taktis. Ini pesan strategis, langit Iran, bukan ruang bebas operasi. Dan bagi Israel, kehilangan Hermes 900 berarti satu hal, mata dan telinga medan tempur perlahan dibutakan. Selain Hermes 900, Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat jenis MQ-9 Reaper. Ini bukan UAV biasa. MQ-9 adalah aset strategis untuk pengintaian dan serangan presisi dengan nilai puluhan juta dolar per unit. Menurut pernyataan militer Iran, penembakan dilakukan menggunakan rudal pertahanan udara berpemandu Product 358, rudal yang memang dijuluki pembunuh Reaper. Rudal ini memang subsonik, tapi justru disitulah keunggulannya. Ia dirancang khusus untuk memburu target lambat seperti drone, mampu mengejar secara stabil hingga 110 km dan menjangkau ketinggian sekitar 8.000 meter. Yang paling krusial, Product 358 ini memakai infrared homing head. Artinya rudal ini tidak bergantung pada radar utama. Begitu mengunci jejak panas mesin Reaper, ia mengejar secara pasif, sunyi, sulit dideteksi, dan nyaris tak terhindarkan. Drone pembunuh sudah diburu. Langit tidak lagi aman bagi target kecil maupun menengah. Tapi pertanyaannya sekarang, jauh lebih besar. Bagaimana jika yang masuk radar bukan drone, tapi simbol kekuatan Amerika sendiri? Sebuah rekaman beredar memperlihatkan objek terbakar jatuh lalu meledak di udara. Spekulasi pun langsung muncul. Apakah itu pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat? Jika benar itu bukan insiden biasa. B-2 Spirit atau B-2 Spirit adalah simbol dominasi udara Amerika Serikat, pembom strategis yang dirancang untuk menembus pertahanan udara paling ketat tanpa terdeteksi. Maka, jika Iran bisa menjatuhkannya, artinya sistem pertahanan udaranya sanggup mendeteksi dan mengganggu teknologi siluman paling mahal dan paling dirahasiakan di dunia. Ini berpotensi jadi pertama kalinya pembom siluman Amerika ditembak jatuh dalam konflik terbuka. Dampaknya bukan sekadar teknis, ini pukulan psikologis dan strategis yang mengguncang mitos siluman barat. Jika pembom siluman saja bisa dipertanyakan keamanannya, maka ini bukan lagi soal satu pesawat. Ini soal harga yang harus dibayar secara militer, ekonomi, dan strategi global. Sejak tanggal 28 Februari, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan multifront ke 11 negara sekaligus. Lebih dari 606 rudal dan 934 drone diluncurkan. Total, 1.540 plus proyektil membanjiri pertahanan udara kawasan. Israel, target utama. Sementara negara teluk seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab terdampak karena berfungsi sebagai titik kunci dalam operasi dan logistik Amerika Serikat. Iran juga mengklaim 560 tentara Amerika tewas atau terluka, belum terverifikasi tapi cukup mengguncang opini publik. Di sini masalah besarnya muncul, biaya perang. Satu drone Iran bernilai ratusan ribu dolar, tapi satu rudal Patriot pencegat bisa menelan 3-4 juta dolar. Artinya, perang defensif justru jauh lebih mahal daripada serangan ofensif Iran. Dampaknya pun merembet ke ekonomi global. Ancaman blokade Selat Hormuz dan Bab el-Mandab memicu kepanikan pasar energi dan lonjakan harga minyak. Awalnya Donald Trump membayangkan operasi singkat, tapi Ali Larijani menegaskan
Iran siap perang panjang. Pesannya jelas, ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sanggup membayar perang terlama.